Sobat Kreatif, saya Rastafati Kasari NIM A210220038 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sekitar kita banyak sekali ide-ide sederhana yang bisa dikembangkan menjadi karya yang luar biasa. Salah satunya adalah usaha tas dari kain batik dan lurik. Produk lokal yang tidak hanya memiliki keindahan saja, tetapi memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Dalam liputan kali ini, saya akan mengajak sobat semua untuk mengenal lebih dekat salah satu pelaku ekonomi kreatif, yaitu Ibu Retno Nurhayati, pembuat tas, kain batik, dan lurik dari Kunden Karanganom, Klaten. Yuk simak penjelasan singkatnya terlebih dahulu sebelum kita ke wawancara bersama pelaku usaha. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada ide, kreativitas, dan inovasi manusia. Sektor ini menjadi salah satu penggerak ekonomi baru karena mampu mengubah potensi lokal dan nilai budaya menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di Indonesia adalah kriya, yaitu kerajinan tangan yang menggabungkan kearifan lokal dengan desain modern. Di Desa Kunden Karanganom terdapat sosok pelaku ekonomi kreatif yang menginspirasi, yaitu Ibu Nurhayati, pengrajin yang mengubah kain batik dan lurik menjadi berbagai produk seperti tas, dompet, dan pouch dengan desain yang menarik. Melalui wawancara berikut, kita akan mendengarkan langsung kisah inspiratif beliau dalam mengembangkan usaha kreatifnya. Halo Ibu, boleh diperkenalkan dulu nama Ibu siapa dan usaha apa yang dijalankan? Halo juga Mbak Rosita, nama saya Ibu Retno Nurhayati, pembuat tas batik di Retno di daerah Kunden Karanganom. Mulai usaha ini dari tahun berapa ya Bu? Dari tahun 2010 sampai sekarang. Ya. Lama ya Bu? Ya. Apa yang menginspirasi Ibu memilih tas kain batik dan kain lurik sebagai ciri khas produk Ibu? Ya karena apa ya Mbak, tas kain batik sama lurik itu selain bisa buat baju, kita kan bisa membuat tasnya bisa sesuai, kita buat baju buat tasnya sekalian atau kudunya sekalian, setelan gitu loh. Terus selain itu bisa melestarikan kain khas Jawa, khususnya Solo dan Jogja. Biasanya satu bulan itu menghasilkan berapa? Ya, tergantung pemesanan nih Mbak. Soalnya kalau ada orang pesennya 100 harus sekian hari gitu ya dikerjakan. Kalau santai satu bulan 100 biji gitu. Kalau enggak ya tergantung pemesanan. Aku mau 2 bulan selesai ya, selesaikan 2 bulan. Mau setengah bulan selesai 100 biji ya segera diselesaikan gitu. Kalau dalam hal desain dan pemasaran, inovasi apa sih yang Ibu lakukan biar produknya itu tetap diminati di masyarakat? Soal desain itu tergantung pemesan Mbak ya. Pemesannya mau yang kayak mana, mau bagaimana gitu tergantung pemesannya. Terus soal pemasaran ya kayak sekarang ini media sosial ya, Facebook, terus IG, terus ini apa namanya, status WA gitu. Terus kalau untuk alamatnya cari di Google Maps, tas batik di Retno. Oh iya, jadi dari pemasaran sendiri sih juga melakukan pemasaran melalui media sosial gitu ya? Iya. Kemudian untuk dari pemasaran itu biasanya pembeli itu pesan buat apa sih Bu? Apakah dipakai sendiri atau buat acara atau? Ya macam-macam Mbak. Ada juga yang mau dipakai untuk pribadi sendiri, ada juga yang dipakainya untuk dijual lagi, ada juga yang sering itu orang pesan buat untuk oleh-oleh haji, souvenir manten, dan oleh-oleh umroh. Kalau pembuatan tas sendiri ini dibuat Ibu sendiri atau ada yang membantu? Kalau soal menjahitnya saya sendiri, soal merapikan finishing atau motong-motong bantu yang lain ada yang membantunya. Soalnya kalau yang jahit saya sendiri kan takutnya kalau
nggak sesuai keinginan gitu. Dari usaha ini apakah membantu perekonomian? Ya alhamdulillah sangat membantu. Ya. Ya pesannya kalau seorang ibu tuh kan kepingin anaknya ya banyak ya, Ya. pengen anaknya nggak kurang gitu ya, usahanya gimana lah ya, ini jalan satu-satunya ya dari awal pas batik kecil sampai sekarang ini bisa jalan terus. Bu, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini dan gimana sih Bu cara Ibu menghadapi tantangan-tantangan itu? Ya, menyesuaikan ya Mbak ya, kadang tuh bahan bakunya naik, kadang pas seperti semula waktu sebelum orang pesen harga segitu, tahu-tahu naik turun ya, itu kan kita sesuaikan ya. Ya sesuaikan dengan harga lah, kalaupun harga tasnya naik apa bahan bakunya naik, tasnya ya tetap harga segitu kan, sebelumnya tak kasih sepeleng harga biar kita nggak rugi. Kalau menurut Ibu peluang pengembangan usaha ke depannya bagaimana ya Bu? Menurut saya peluangnya masih sangat besar. Sekarang ini semakin banyak orang yang sangat menyukai produk lokal. Nah kedepannya saya mau buat udah mulai buat tas, dompet, pouch dan tote bag, juga tas travel. Terus ini terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia ekonomi? Jangan ragu, pesan saya, jangan ragu untuk memulai usaha dari hal yang kecil, asal sungguh-sungguh pasti bisa berhasil. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Dari wawancara Ibu Nur, kita dapat melihat bahwa kreativitas dan ketekunan bisa menjadi modal utama dalam membangun usaha di bidang ekonomi kreatif. Melalui sentuhan tangan yang terampil dan ide inovatif, kain batik dan lurik yang dulunya dikenal sebagai bahan pakaian saja kini berubah menjadi produk fashion yang bernilai tinggi. Usaha ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal. Itulah tadi liputan saya bersama Ibu Nur, pelaku ekonomi kreatif yang sukses menggabungkan budaya dan inovasi menjadi satu karya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkreasi, berinovasi, dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar kita. Saya Rosta Fatika Sari pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.